Ade Saptomo menjawab. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab. Hari ini saya bertemu dengan Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila. Beliau adalah Ibu Devi Rosa Kausar PhD. Orang sudah pada tahu kalau bicara tentang pariwisata, baik tingkat dunia maupun nasional. Beliau punya kompetensi yang cukup memadai. Nah, oleh sebab itu saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di dalam masyarakat berkaitan dengan dunia kepariwisataan. Di planet ini setiap negara itu punya destinasi pariwisata ya. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini terpengaruh sehingga dunia pariwisata mengalami kemandegan. Nah, hal itulah yang mau saya sampaikan kepada Ibu Devi. Ibu Devi ini adalah alumni dari Jepang, jadi cukup memadai. Baik, selamat pagi Ibu Selamat Devi. pagi, Prof. Gimana kesehatannya? Baik-baik. Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat. Iya, yang penting sehat itu. Walaupun ada materi apapun, tapi kalau nggak sehat juga Betul kita sekali, bisa Prof. menikmati ya. Iya, betul. Bu Devi, ini saya menangkap perkembangan kepariwisataan ya, hal-hal yang berkaitan dengan destinasi pariwisata di tingkat dunia maupun di tingkat nasional, khususnya adanya pandemi COVID-19 ini. Ini sangat berpengaruh terhadap destinasi pariwisata, sehingga sektor pariwisata itu menjadi perhatian banyak pihak. Nah, salah satu pengamat, salah satu akademisi yang mengetahui persis tentang itu adalah Bu Devi. Saya lihat dari tulisan-tulisan di jurnal internasional maupun kegiatan-kegiatan di pemerintah maupun di kampus, beliau sering bicara tentang itu gitu ya. Pertanyaan di masyarakat itu begini, nanti kalau setelah new normal gitu kan, masyarakat itu dituntut berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan ya, supaya tetap hidup sehat. Nah, sementara karakter dari destinasi pariwisata itu kan berkumpul menikmati keindahan alam atau keindahan-keindahan lainnya. Itu pertama. Yang kedua, tentu mahasiswa atau warga masyarakat itu perlu punya pengetahuan ya, pengetahuan tentang protokol kesehatan, baik di dalam negeri, tingkat nasional maupun di luar atau tingkat internasional gitu. Ibu punya pandangan dan mengamati tentang destinasi pariwisata di tingkat nasional maupun nasional. Ini supaya masyarakat itu lebih jelas ya, lebih jelas untuk memperoleh pengetahuan tentang itu, sehingga mudah-mudahan pandangan Ibu ini bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak dibeban pada pemerintah saja. Silakan Bu, punya pandangan apa ini supaya dunia pariwisata ini tetap produktif tetapi juga sehat. Sehat. Iya. Terima kasih Prof. Ade. Terima kasih banyak, ini kehormatan buat kami ini ya, dikunjungi sama-sama. Pagi ini di pagi yang cerah, Jumat Barokah. Amin. Memang situasi sedang prihatin ya, prihatin. Dan teman-teman yang berada di bidang pariwisata, hospitality, event itu semua merasakan dampaknya pada saat ini. Nah, tapi sudah mulai ada titik-titik terang sebetulnya, Prof. Jadi gitu maksudnya ya? Begini, yang pertama beberapa lembaga dunia, misalnya World Travel and Tourism Council, itu sudah membuat, dia berencana untuk membuat 9 protokol untuk berbagai macam sektor di dalam semua protokol itu nanti juga akan dianut oleh semua negara ya. Jadi dia karena dia sifatnya adalah mungkin kalau istilah hukum soft law ya, jadi tidak binding sih, tapi dia akan mensosialisasikan itu.
Jadi yang sudah ada itu untuk hotel sektor dan untuk outdoor shopping center. Seperti kita ketahui kalau di luar negeri mungkin ada outlet itu ya, yang outdoor. Dia mau buat sampai ke destinasi, bahkan sampai ke rental car. Bagaimana protokol yang harus dilakukan ketika akan membuka kembali misalnya. Bagaimana untuk pengelolanya, bagaimana untuk pengunjungnya, penumpangnya, dan lain sebagainya. Nah itu, jadi dari 9 itu memang baru dibuat 2. Kemudian Kementerian Pariwisata juga Indonesia, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan contohnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Itu sekarang sedang dalam proses membuat protokol juga sama untuk perhotelan. Jadi untuk berbagai macam subsektor ya di dalam sektor pariwisata ini sedang disiapkan gitu. Maaf, itu namanya protokol apa ya? Kalau yang dari World Travel and Tourism Council namanya Global Protocol for misalnya hospitality sector. Global Protocol for ya apa misalnya for event sector gitu. For rental car misalnya, itu yang internasional. Nah untuk yang di Indonesia sendiri, Kemenparekraf mestinya sih nanti akan menjadi mungkin sebuah peraturan menteri ya paling tidak ya. Supaya punya kekuatan. Ya, supaya punya kekuatan gitu. Nah di samping itu juga hotel-hotel kalau dia sudah terutama yang sudah chain internasional ya, yang masuk ke yang sudah pengelolaannya secara manajemen internasional, international standard itu mereka juga membuat sendiri-sendiri. Nah, memang kalau kita lihat kita juga mungkin harus memperhatikan juga keinginan dari masyarakat, bukan hanya keinginan dari industri maupun dari wisatawannya. Karena beberapa hari yang lalu kami melakukan diskusi mengenai hasil survei terhadap dampak COVID ini terhadap pariwisata di Taman Nasional, di desa wisata, yang biasanya desa wisata itu dikelola oleh masyarakat. Banyak juga desa wisata yang tidak mau terlalu terburu-buru. Artinya kalau ingat Bromo nah Bromo ada desa-desa yang kita lalui kalau kita naik jeep. Nah itu bahkan ada desa yang sementara ini menutup dulu, jadi tidak mau buka pintu dulu. Nah mereka bilang, udahlah kita mau tunggu dulu, kita mau kembali dulu ke pertanian, gitu kan, kita mau kembali berkebun. Nah nanti kalau sudah masyarakat sudah siap menerima tamu, kita akan buka. Jadi artinya kita juga perlu memperhatikan keinginan dari masyarakat. Jadi ini di level kebijakan, baik di tingkat dunia maupun nasional, pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan protokol ya. Betul. Bahkan sudah ada yang dikeluarkan sih. Sudah dikeluarkan untuk mengantisipasi new normal nanti gitu ya. Betul. Nah kemudian tentu sosialisasi itu perlu ya ke masyarakat. Ini daerah-daerah kan juga susu buru-buru gitu ya, buru-buru sehingga ada yang buka nutup, buka tutup lagi begitu kan. Ini menjadi penting ya. Itu pertama Bu Devi ya. Berarti masyarakat ini juga akan menunggu itu ya, sosialis itu bisa disebarluaskan. Nah, jadi yang kedua harus matang lah, untuk membuka lagi harus matang. Ya betul, dipersiapkan dengan baik, protokol kesehatan dan protokol untuk pariwisata itu supaya ada titik temu ya Bu ya. Nah yang kedua begini, kalau itu kembali ke kampus itu ya, kampus ke fakultas-fakultas itu kan Universitas Pancasila ini punya fakultas pariwisata ya, pariwisata. Tentu kehidupan baru nanti di sektor pariwisata dipersiapkan pula kan gitu, resource, yaitu mahasiswa yang nanti lulus itu dapat link image ya, dengan kebutuhan masyarakat itu. Betul. Nah, kira-kira atau bukan kira-kira ya, kira konsep apa ya supaya mahasiswa produk fakultas pariwisata ini juga punya peran penting, apakah itu kurikulumnya atau pelatihan-pelatihan, bagaimana supaya link match itu sehingga mahasiswa keluar itu percaya diri, tidak hanya sertifikat sebagai sertifikat ijazah, itu kan hanya tiket ya, tetapi untuk masuk langsung match dengan kebutuhan masyarakat itu kan perlu dipikirkan. Betul. Nah, ini konsep apa Ibu ya yang bisa operasional itu ya? Betul.
Memang kami sudah mulai memikirkan itu sekarang. Beberapa bulan yang lalu kita tampaknya disibukkan oleh bagaimana menyesuaikan diri di online learning ini, yang tiba-tiba misalnya dari blended tiba-tiba harus 100% gitu kan. Itu bukan hanya mahasiswanya prof yang menyesuaikan diri, kitanya juga menyesuaikan diri kan. Nah, memang memandang ke depan karena sudah mulai banyak beberapa kegiatan sudah mulai dibuka, itu perlu kita pikirkan. Jadi pada prinsipnya segala macam resources tadi itu yang dari WPTC, WTTC, dari lembaga PBB untuk kepariwisataan, dari Kementerian Pariwisata, itu perlu kita integrasikan ke dalam materi perkuliahan. Jadi misalnya kalau sebelumnya kita punya mata kuliah manajemen pelayanan, dulu kita memasukkan misalnya kebencanaan ke dalam manajemen pelayanan, tapi kebencanaan dalam arti natural disaster nih. Misalnya di dalam situ kita menekankan kepada mahasiswa, oke, kalau gedung harus punya ini gitu kan. Nah, itu maksudnya pelayanan secara holistik. Nah, siapa sangka ternyata kita harus memasukkan yang ini nih. Jadi bukan hanya health and hygiene dalam artian yang sebelumnya, tapi juga dengan tantangan-tantangan baru gitu kan. Tentunya kalau health and hygiene itu sudah masuk ke dalam perkuliahan. Tapi dengan tantangan baru ini, dengan tidak ada no touchless segala macam ya. Nah, itu yang perlu kita integrasikan, berbagai macam masukan tadi, protokol, dan juga mungkin membuka wawasan cara-cara baru tadi kepada mahasiswa. Misalnya juga mengintegrasikan dengan berkolaborasi dengan teman-teman IT gitu ya. Sekarang menu-menu itu sudah touchless kan? Touchless, mau masuk check in, check out ke mall aja sekarang pakai QR code. Nah, seperti itu. Jadi jangan istilahnya cepet mungkin, tapi mungkin harus lebih banyak lagi berkolaborasi dengan bidang-bidang lain. Berarti tuntutan kemahiran keterampilan mengenai IT ya, IT, ini menjadi unsur pokok di dalam kurikulum untuk mendidik mahasiswa ini loh, gitu ya. Paling tidak mereka tahu bahwa kalau touchless, kalau ini bisa dilakukan dengan touchless, berarti kami harus berkolaborasi dengan orang-orang IT. Walaupun mereka tidak bisa mengoperasikannya, tapi mungkin secara psikologi konsumen, si mahasiswa pariwisata ini bisa lebih paham gitu bahwa orang mau aman, tapi juga tidak mau terlalu ruwet misalnya, terlalu mau senang-senang tapi kok jadi kayak ruwet amat gitu ya. Nah, itu gimana cara membuat pengalaman-pengalaman baru? Kalau ini dengan kemajuan, saya jadi ingat ini tentang kemajuan IT ini. Semua serba virtual gitu. Kalau saya datang ke negara lain misalnya atau ke Indonesia, destinasi itu saya nggak mantap kalau nggak datang secara langsung gitu. Secara langsung. Tetapi ini diperkenalkan dengan virtual tour. Iya, jadi virtual ini ya, pariwisata virtual ini. Bagaimana pandangan Ibu tentang itu ya? Pariwisata virtual sepertinya kalau sekarang ini mungkin sekedar mengobati ya Prof ya, mengobati rasa rindu. Tapi kalau lihat mungkin fitrahnya manusia ya, kita lihat baru dibuka sebentar aja puncak udah seperti itu ya. Malah kita yang khawatir sendiri gitu kan. Nah, itu jadi artinya memang orang itu secara naluriah memang dia ingin pergi ke tempat baru ya. Jadi saya rasa sih sebetulnya mungkin nanti dengan penyesuaian ini akan rebound kembali sih. Ada 3 poin penting ya yang saya catat ini. Karena tidak ada satupun negara di planet ini yang tidak punya destinasi pariwisata. Semua punya begitu ya. Dan sekarang sedang berpengaruh. Jadi di level global maupun nasional sedang menata, sedang mempersiapkan protokol ya, global protokol for bla 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 gitu, atau national protokol for bla bla bla. Itu penting untuk diketahui masyarakat. Sabar, nanti kalau sudah ketemu pengetahuan protokol kesehatan dan protokol tentang pariwisata itu sedang dipersiapkan. Nah, yang kedua, di pihak kampus juga mempersiapkan sumber daya manusianya untuk mengantisipasi itu sehingga sesuai nanti produknya itu. Nah, yang ketiga ternyata pariwisata virtual itu yang mengobati saja ya. Mengobati saja. Kalau nggak datang langsung, itu memang kebutuhan rohani sebenarnya. Kebutuhan rohani itu harus datang. Baik, 3 hal itu yang saya sampaikan ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya ya. Nanti di lain waktu kita ketemu lagi.
Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Adi Saptomo menjawab, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Devi Rosa Kausar PhD itu bermanfaat bagi masyarakat, bagi Bapak sekalian dan bagi rekan Adi Saptomo menjawab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak Adi Saptomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.